Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Suara Li Qiye terdengar tanpa emosi seperti iblis dari neraka, menyebabkan orang-orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Brengsek, dia tanpa ampun merobek tanduk yang tumbuh dari kepala kaisar. Ah! Darah mengucur dari lubang seolah-olah sebagian kepalanya terkoyak. Menggunakan senjata jahat tidak masalah. Li Qiye melemparkan tanduk yang berlumuran darah itu ke tanah, namun, sebagai kaisar agung, kamu tidak seharusnya membiarkan kejahatan memasuki tubuhmu dan memulai jalan ini. Kegelapan telah menodai darah keturunanmu, kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi kaisar agung. Dengan itu, dia merobek sisik dari tubuh kaisar. Tangisan tenggelam muncul. Keseluruhan proses ini sangat menyiksa dan melampaui kemampuan kaisar. Darah hitam ini seharusnya tidak muncul di dunia ini, biarkan saja berubah menjadi abu. Li Qiye tidak terpengaruh oleh penderitaan kaisar. Brengsek, tangannya merogoh tubuh kaisar untuk mengalirkan darahnya. Itu adalah garis keturunan seorang kaisar sehingga memiliki cahaya yang menyilaukan seperti sabuk giok. Namun, itu tidak lagi murni. Setengah dari darahnya telah berubah menjadi gelap seolah-olah ada iblis yang tumbuh di dalamnya. Ini adalah kehendak darah, yang menyatu ke dalam aliran darah kaisar. Li Qiye sedang menghilangkan kehendak darah dari kaisar tetapi itu tidak mudah karena penggabungan tersebut. Darah telah merembes ke setiap inci tubuhnya. Jadi, cairan itu dikeringkan dan menembus kulitnya. Meski tubuhnya masih utuh, namun urat dan ototnya putus akibat proses pengkabelan. Ah, memang menyakitkan. Jeritan seorang kaisar menggema di seluruh dunia. Penonton merasa ngeri. Beberapa bahkan terjatuh ke tanah karena ketakutan. Siapa yang mengira ini akan menjadi nasib seorang kaisar? Pada akhirnya, Li Qiye selesai mengeluarkan semua darah hitam itu. Cairan ini sepertinya memiliki kesadarannya sendiri, ingin melarikan diri setelah meninggalkan tubuh kaisar. Sayangnya, telapak tangan Li Qiye langsung menekannya dan dia mulai membakarnya dengan api pemerintahannya. Zes, itu mengeluarkan darah tangisan yang aneh dan menyeramkan. Ambil tulang dan uratku, tapi kamu tidak akan bisa membunuhku. Aku abadi selama kehendak surga masih ada. Kaisar yang pucat masih menyatakan dengan tegas meskipun kulitnya pucat karena rasa sakit. Aku tahu, Li Qiye berkata, segala sesuatu mungkin terjadi dengan kehendak surga, sebuah keuntungan besar yang dinikmati oleh para kaisar. Namun, kami akan melihat apakah Anda dapat terus mengatakan ini setelah saya membongkarnya. Hancurkan kehendak surgaku. Di mimpimu, teriak kaisar balas. Ini adalah masalah yang sangat sulit dan membutuhkan kekuatan penghancur dunia. Namun, itu juga merupakan metode paling langsung untuk membunuh seorang kaisar. Kaisar akan lebih mudah melakukannya karena mereka memiliki kehendak surga sendiri. Sayangnya, melakukan hal itu tanpa miliknya sendiri jauh lebih sulit. Tidak perlu melakukan itu, terlalu boros untuk mengobrak-abrik barang bagus seperti itu. Li Qiye mendengus. Memperbaiki. Sebuah hukum kuno muncul di atas Li Qiye dan langsung menembus kehendak kaisar. Bas, untaian hukum ini sebenarnya menyerap kehendak surga. Mustahil. Kaisar benar-benar ketakutan karena tidak ada yang bisa menyerap keinginan kaisar seperti ini. Namun, kejadian mengerikan ini justru menimpa dirinya. Rangkaian hukum ini tentu saja merupakan salah satu dari 12 hukum yang dimiliki Li Qiye. Raja Perang Senior, aku tahu kamu ada di sini, tolong selamatkan aku. Saat wasiatnya hampir habis, kaisar yang sombong itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil bantuan ke langit. Meskipun dia meremehkan dunia, kehilangan kehendak surga berarti kehilangan segalanya. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup, dia hanya akan menjadi sekam yang mengalami nasib lebih buruk daripada kematian. Dia meninggalkan semua harga dirinya dan meminta bantuan klan Raja Perang. Sayangnya, langit sunyi. Semua orang melihat ke arah gunung untuk melihat apakah Kaisar Langit Raja Perang, penjaga legendaris ras surga, benar-benar ada di sini atau tidak. Kaisar Langit Raja Perang, tolong selamatkan aku, demi mempertimbangkan ketiga leluhurku dan ras kita. Kaisar berteriak sekali lagi. Semua orang menahan nafas setelah mendengar permohonan tersebut, menunggu untuk mendengar jawaban.
Kaisar muda itu adalah seorang surgawi dan ketiga leluhurnya dikabarkan berteman dengan Kaisar Langit Raja Perang. Terlebih lagi, War Monarch telah bertindak dan menengah di masa lalu. Faktanya, pasukan klan dan dewa tertinggi juga merasa gugup, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pertama, tujuan mereka adalah melindungi Jin Ge. Melompat ke dalam air yang kacau ini hanya akan memperumit masalah. Namun pada akhirnya, Kaisar Langit Wildad masih menjadi bagian dari ras mereka. Melihat salah satu kaisar mereka disiksa oleh seorang junior adalah pemandangan yang meresahkan. Semua orang kecewa karena tidak ada yang menjawab kaisar muda. Berdengung, akhirnya hukum menyelesaikan proses. Kehendak kaisar masih jauh dari cukup untuk menyalakannya. Tanpa kemauannya, bahkan tanpa Li Qiye menginjaknya, dia tetap tidak akan bisa menggerakkan satu jari pun dalam kondisi lemah ini. Bunuh aku sekarang. Kaisar berbicara dengan lemah, tunjukkan belas kasihan dengan membebaskan saya dari ini. Dia tenggelam dalam keputusasaan, hidup tidak ada artinya tanpa kehendak surganya. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke sana. Li Qiye meliriknya dan berkata datar. Dengan satu serangan jari, Li Qiye menghancurkan nasib sebenarnya sang kaisar yang terletak di dalam dahi. Kaisar perlahan menutup matanya. Anehnya, kematian ini terasa damai, tidak ada perjuangan atau kebencian. Kematian sama sekali tidak mengerikan, hanya keselamatan. Engah. Li Qiye membentangkan telapak tangan dan nyala api menyala dan langsung mengubah menjadi Kaisar Abu. Wildad Heaven Emperor, kaisar yang sangat berbakat dengan banyak cerita aneh dan hanya satu wasiat. Pada akhirnya, tidak ada penyesalan atas perbuatannya di masa lalu bahkan setelah dikejar oleh dewa kuno pembalikan fana. Arogansi dan tak terkendali adalah kata-kata yang menggambarkan kehidupannya. Tentu saja, dia sendiri tidak akan pernah membayangkan bahwa akhir hidupnya akan begitu tragis. Tidak ada yang berani mengucapkan kata pun saat ini. Bahkan muncullah Li Qiye telah berubah seolah-olah dia adalah hantu. Membunuh kaisar adalah satu hal, tetapi melakukannya dengan cara brutal seperti itu adalah prestasi yang luar biasa. Semua ahli klan perang raja juga bergidik ketakutan. Pada saat ini, mereka diam-diam senang dengan penglihatan putri mereka. Jika bukan karena dia, mereka mungkin sedang melawan Li Qiye saat ini. Terlepas dari kemenangan dalam konflik ini pasti akan menjadi konflik berdarah dan mahal bagi klan mereka. Bocah ini keterlaluan, kita harus menjauh darinya. Para dewa yang menjaganya juga cemas dan menjauh. Adakah yang tidak berani dilakukan oleh Verces di dunia ini? Dewa-dewa ini memperingatkan diri mereka sendiri untuk tidak menghalanginya atau hal itu akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wildad Heaven Emperor adalah contoh sempurna. Apakah ini deklarasi perang? Menyiksa kaisar, langit Wildad di depan umum seperti ini. Tiga leluhur dari klan itu tidak akan membiarkan ini berlalu. Gumam seorang dewa, Wildad masih memiliki tiga kaisar sebagai nenek moyangnya selain menjadi bagian dari Sentinel. Sentinel dipasang oleh Kaisar Iblis Sentri Arrow. Mereka memiliki 5 kaisar termasuk Wildad. Para anggota mengadakan upacara darah untuk menjadi saudara angkat. Meskipun Sentinel bukanlah tandingan sesuatu yang unik seperti otoritas surga, Sentinel tidak boleh diremehkan. Karena upacara pertumpahan darah, Kaisar kelima bersumpah untuk makmur dan mundur bersama dengan kata lain, melawan salah satu dari mereka sama dengan melawan seluruh kelompok. Dengan demikian, Li Qiye telah memusuhi 7 kaisar setelah membunuh Wildad. Kerumunan yang masih ketakutan untuk berbicara sampai salah satu dewa tertinggi berkata, pertama, dia bertemu kavaleri Tame Dragon, sekarang Sentinel juga. Dia benar-benar menantang semua kaisar agung di Pure. Badai sedang terjadi. Dia bergidik pada saat ini, berpikir bahwa dia harus segera keluar dari kekacauan ini atau bahkan tulang belulangnya pun tidak akan tersisa. Tame Dragon dan Sentinel bukanlah organisasi terkuat di Pure. Namun, memprovokasi mereka masih merupakan tindakan bunuh diri. Bagaimanapun, anggotanya adalah kaisar. Tapi sekarang, Li Qiye sendiri melawan 2 organisasi. Siapa yang berani melakukannya? Itu sebabnya para ahli yang kuat sudah dapat melihat masalah yang akan terjadi di Pure tetapi sejauh mana masalah tersebut masih belum diketahui. Selama Li Qiye hadir, tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Pria itu benar-benar layak menyandang gelarnya, yang paling ganas. Sementara itu, Li Qiye menatap sekilas pada Jin Ge yang sedang duduk di altar sebelum pergi.
Si Hunlin dan yang lainnya menjadi tenang dan mengikutinya dalam diam. Semua orang merasa jauh lebih baik setelah Dewa Malapetaka ini pergi, seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahu mereka. Dalam perjalanan kembali ke abadi, para junior dan bahkan si Hunlin cukup gugup, berpikir bahwa Li Qiye mungkin akan memarahi mereka. Tentu saja bukan itu masalahnya. Dia segera mengikuti pelatihan terlindungi. Kali ini bukan untuk menampung. Dia sedang mempersiapkan formasi besar untuk pertempuran yang menghancurkan bumi yang akan datang. Meskipun dia pernah melakukan beberapa hal di masa lalu, dia tidak berani melakukan sedikit pun. Dia tahu siapa yang dia hadapi. Bahkan seorang kaisar dengan 12 wasiat tidak akan berani menemukan keberadaan ini. Li Qiye tidak pernah kalah dalam pertarungan. Oleh karena itu, dia harus yakin untuk menangkap penguasaan alam pembohong tanpa gagal. Oleh karena itu, dia mulai menyimpulkan semua skenario yang mungkin terjadi. Gemuruh. Untuk sementara, puncak tempat Jin Ge berada mengalami ledakan keras. Langit menjadi cerah. Ada banyak Grand Dao yang muncul di atas Jin Ge dengan kekuatan tak terbatas. Kehendak surga pasti muncul. Yang paling gugup bukanlah Jin Ge saat ini, melainkan para pelindung dan pasukannya. Saraf mereka sedang tersiksa saat ini ketika mereka dengan hati-hati mengkondisikan seluruh area, jangan sampai penyergapan yang sama seperti di masa lalu terjadi lagi. Putri Surgawi Phoenix juga gugup. Dia merawat suaminya lebih dari siapapun dan cocok untuk mendinginkan sambil mengkondisikan seluruh area. Justru karena sikap dan upaya inilah klan sangat menghargainya. Ledakan. Jin Ge akhirnya berdiri dan meraung, buka. Istananya melonjak dengan ledakan keras. 12 istana, siapa tahu, mungkin Jin Ge sama berbakatnya dengan Kaisar Langit Wildad. Seseorang dari generasi terakhir berkomentar setelah melihat istana. Ada cukup banyak orang jenius dengan 12 istana di Pure. Sayangnya, tidak banyak dari mereka yang menjadi kaisar. Dalam hal pemahaman Dao, Jin Ge mungkin bukan Kaisar Langit Wildad terbaik. Kaisar memang seorang jenius, tapi itu juga menjadi bumerang baginya. Dewa tertinggi yang telah hidup lama berkata, sebaliknya, Jin Ge memiliki kebijaksanaan yang selaras dengan kecerdasannya. Dia tidak sejahat Wildad jadi dia menghadapi cukup banyak tantangan dan darah untuk mengasah dirinya sendiri. Periode ini sangat penting bagi seorang kaisar masa depan. Hal ini memungkinkan dia untuk memahami dasar-dasar seorang kaisar, yang dia butuhkan hanyalah kehendak surga untuk menjadi seorang kaisar yang nyata. Dewa tertinggi yang lain berkomentar, daripada sifat bawaan, menurutku hati Dao memainkan peran yang lebih besar. Wildad adalah seorang kaisar tetapi dia tidak memiliki hati Dao, dia masih sama dengan yang ada di masa mudanya. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan mengalami kematian itu sebelumnya. Singkatnya, hidupnya terlalu mudah. Dewa tertinggi lainnya setuju, menjadi terlalu cerdas belum tentu merupakan hal yang baik. Bahkan mungkin akan menghancurkan hidup seseorang. Jin Ge memiliki sifat dan hati Dao seorang kaisar agung saat ini, hanya membutuhkan kehendak surga. Ledakan. Dengan ledakan keras, 12 istana Jin Ge berubah menjadi pusaran besar dengan bab rahasia di dalamnya. Bab ini sangat luas dan ada di mana-mana di dunia pusaran udara. Itu adalah Grand Dao tertinggi miliknya. Dia menciptakannya untuk memikul kehendak surga. Meletus. Pusaran itu mengeluarkan denyut yang melesat ke langit. Gemuruh. Pusaran serupa lainnya muncul di atas seperti pantulan. Tapi itu bukanlah refleksi. Jin Ge sedang mencetak Grand Dao-nya di sana, menggunakannya untuk membaca surat wasiat. Kedua pusaran itu berputar dengan gila-gilaan. Yang tercetak di atas sedang ditarik ke bawah bersama dengan kehendak surga. Seluruh dunia berguncang selama proses ini. Semua orang merasa dia tertarik semuanya ke arah tempat ini. Semua orang menyadari ambisi Jin Ge saat dia menurunkan pusaran udara. Dia ingin memikul 4 surat wasiat sekaligus. Mengambil satu saja sudah cukup sulit, bahkan bagi seorang jenius. Untuk itu diperlukan metode yang luar biasa selain memiliki kekuatan yang cukup. Gemuruh. Kehendak di dalam pusaran yang terseret ke bawah melawan dengan mengalir ke atas. Bagaimanapun, mereka adalah milik langit dan bumi. Mengambilnya secara paksa membutuhkan lebih banyak usaha. Meskipun Jin Ge memenuhi syarat untuk memikulnya, dia masih perlu mengalami proses yang sulit ini. Gemuruh. Kehendak di dalam pusaran mulai melompat keluar dan kembali ke dunia dengan suara yang menggema.
Mereka menyerupai naga yang melompat keluar dari kolam dan akhirnya tenggelam di lautan luas. Itu adalah tontonan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, hanya tersisa 4 surat wasiat dalam pusaran tersebut. Ini sama sekali tidak aneh karena tidak ada yang bisa mengambil lebih dari 4 sekaligus. Sungguh luar biasa bagi Jin Ge untuk menggunakan Grand Dao-nya sendiri dan menahan 4 surat wasiat. Apakah dia melakukannya? Saat kedua pusaran itu saling mendekat, semua orang menahan napas. Tentara dan leluhur tegang tetapi mereka tidak melupakan kapal. Mereka sekarang lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya karena penyergapan sekarang akan merusak semua usaha mereka. Sang putri benar-benar ingin menyaksikan kenaikan suami tetapi dia ingat tanggung jawabnya. Matanya terletak pada koordinat di langit untuk menghindari serangan. Meski begitu, matanya masih mengingatkannya hanya untuk sepersekian detik. Bagaimanapun, ini adalah momen terpenting dalam hidupnya. Ledakan, saran dengan 4 keinginan sedikit bergetar. Keempatnya menjadi sangat cemerlang dan seksi. Mereka tidak ingin ditahan oleh Jin Ge dan juga mencoba untuk melompat. Kembali ke dunia nyata, kunci. Di momen penting ini, Jin Ge menggunakan Grand Dao tertingginya untuk mengunci 4 surat wasiat. Memperbaiki. Hukum tebal muncul di pusaran dalam bentuk rantai dan menutupi 4 surat wasiat dalam beberapa lapisan. Gemuruh, keinginan untuk tidak menyerah begitu saja dan berjuang. Mereka tumbuh sebesar pegunungan. Kunci. Jin Ge meraung lagi dan menambahkan lebih banyak energi. Rantai itu menutupi keinginannya di satu ujung dan tubuhnya sendiri di ujung lainnya. Dia dengan kuat mengencangkan dirinya dan keinginannya, bersumpah untuk tidak pernah menyerah sampai sukses. Retakan, terjadi suara pecah. Kedua belah pihak melanjutkan kontes mereka. Karena ketatnya rantainya, Grand Dao tertingginya dalam bentuk korosi memiliki retakan di sekelilingnya. Tubuhnya juga terkena darah di mana-mana. Hal ini membuat penonton semakin gelisah. Sang putri benar-benar khawatir tetapi dia harus tetap berjaga-jaga. Kalau begitu, melepas saja 1 surat wasiat, 3 surat wasiat seharusnya tidak menjadi masalah baginya, tetapi 4 surat wasiat terlalu banyak. Beberapa dewa tertinggi mempunyai pemikiran ini. Gemuruh, Jin Ge sekarang menyalurkan seluruh vitalitasnya untuk tujuan pemulihan. Retakan pada pusaran udara dan tubuhnya mulai membaik. Di celah langit, keempat kaisar agung klan juga merasa khawatir. Sayangnya, mereka harus waspada terhadap penyergapan. Tidak ada cara bagi mereka untuk membantu karena para kandidat harus melakukannya sendiri tanpa bantuan dari luar. Kalau tidak akan sulit untuk menjadi seorang kaisar. Pertarungan terjadi antara Jin Ge dan 4 keinginan. Seiring berjalannya waktu, vitalitasnya semakin terkuras. Jika ini terus berlanjut, pemudatan itu tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Keempat kaisar mulai berpikir untuk meyakinkan Jin Ge agar menyerahkan salah satu wasiatnya, tidak perlu mengambil keempatnya. Sementara itu, para leluhur dan tentara merasakan jantung mereka berdebar kencang sambil diam-diam berdoa untuk Jin Ge. Ledakan, keempat wasiat itu akhirnya menyerah di bawah usahanya yang gigih dan berhenti berusaha melarikan diri. Kedua ringkasan itu akhirnya menyatu, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Dunia dan segudang alam bergetar. Jin Ge akhirnya menarik kembali Grand Dao tertingginya ke dalam tubuhnya. Keempat surat wasiat itu disimpan di istananya. Aura kekuasaan yang tak terbatas mengalir ke langit. Api meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang bisa merasakan aura baru ini. Itu adalah deklarasi Kaisar Agung baru, generasi kedua. Memperbaiki, hukumnya diubah menjadi hukum kekuasaan, memberikan peningkatan prestise yang besar. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin bersujud. Dia melakukannya. Tentara dengan ganasnya mengaum, beberapa bahkan menangis. Mereka berpelukan dalam kegembiraan. Kaisar Agung, banyak ahli berlutut di depan aura Jin Ge untuk menyambut Kaisar baru. Api Jin Ge tiba-tiba menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Dengan dengungan, matanya memancarkan cahaya yang mampu menciptakan dunia baru. Mereka sangat mendalam, mampu memperoleh segala sesuatu di dunia ini. Ini adalah perubahan besar dalam dirinya, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari belenggu Dao. Sang putri sangat gembira dan terbang untuk memeluknya dengan air mata berlinang, kamu akhirnya berhasil. Separuh dari ini berkat kamu. Jin Ge memeluknya erat. Banyak yang mengagumkan dan kagum pada pasangan kekaisaran ini.
Putri Jilin dan yang lainnya di Eternal juga melihat apinya melanda dunia. Mereka diliputi emosi seperti yang lainnya. 4 surat wasiat sekaligus, dia layak mendapatkan ketenaran sebagai seorang jenius. Bahkan Wu Fengying yang sombong pun harus mengakui kehebatan Jin Ge. Si Hunlin menambahkan, ya, Jin Ge adalah orang yang luar biasa, bukan hanya karena bakatnya tetapi juga hati daonya yang teguh. Orang lain akan trauma setelah penyergapan pertama, bukan dia. Mungkin dia bisa menjadi kaisar dengan 12 wasiat. Para junior setuju dengan sentimen ini. Bahkan setelah kalah pada percobaan pertama, Jin Ge masih mendapat 4 pada percobaan kedua. Itu menunjukkan kekuatan yang menantang surga. Berita penobatan Jin Ge dengan 4 surat wasiat melanda Pure seperti badai. Beberapa masih kaget meski sudah diharapkan semua orang. Bakat dan kekuatan sempurna untuk menjadi seorang kaisar jika bukan karena penyergapan pertama oleh Ren Zheng. Bagian yang lebih mengejutkan adalah 4 surat wasiat. Orang-orang bahkan menduga bahwa ini bisa jadi adalah kaisar dengan 12 wasiat. Lebih penting lagi, ini sudah menjadi kaisar kedua di generasi ini. Kapan pertama kali akan terjadi? Yang pertama adalah Dao Dragon Heaven Emperor, bukan yang paling cemerlang atau paling berbakat. Faktanya, dia lebih rendah dari Jin Ge dan Ren Zheng dalam banyak aspek, tidak, bahkan jika dibandingkan dengan Qin Baili. Meski begitu, dia tetaplah kaisar agung pertama yang mengalami 2 kali percobaan perebutan wasiat dengan total 6 percobaan. Tidak ada keraguan bahwa ras surga bersinar di generasi ini karena 2 kaisar pertama adalah penghuni surga. Oleh karena itu, banyak orang kaisar ketiga dan bertanya-tanya dari ras mana mereka akan berasal. Yang paling menjanjikan saat ini adalah Ren Zheng dari Arrogance Continent. Sayangnya, percobaan pertamanya sama dengan percobaan Jin Ge, disergap dan kehilangan kesempatan. Meskipun para kaisar mencapai kesepakatan tertinggi untuk menutup 13 benua dan menghentikan jalurnya, memikul kehendak surga masih merupakan masalah yang menggemparkan dunia. Orang-orang bisa merasakan perubahan jumlah surat wasiat yang tersisa. Para ahli normal tidak dapat merasakan apapun kecuali para dewa tertinggi dan kaisar dari benua lain yang mengetahui bahwa seorang kaisar baru telah lahir. Orang-orang memiliki perasaan berbeda setelah pengobatan. Beberapa anak muda sangat bersemangat, berpikir bahwa kaisar berikutnya bisa menjadi diri mereka sendiri. Putri Jilin dan Wu Fengying juga memikirkan hal ini. Bagaimanapun juga, hampir semua penerus kekaisaran mempunyai ambisi ini. Namun, mereka dilahirkan agak terlambat dibandingkan dengan Jin Ge dan Qin Baili. Jalan masih panjang yang harus mereka lalui sebelum mengejar Jin Ge dalam kondisi sebelum kenaikannya. Namun pada saat itu, banyak keinginan yang telah diambil. Ini hanya menambah tekanan bagi mereka karena berkurangnya waktu. Ledakan. Belum 2 hari setelah kenaikannya sebelum Jin Ge memutuskan untuk muncul di luar abadi. Aura kekuasaannya membuat semua orang khawatir. Itu Jin Ge, bukan, Kaisar Agung Jin Ge. Seseorang berteriak setelah melihatnya. Meskipun pakaiannya masih sama selain menyatukan api kekuasaannya sendiri, dia tetaplah seorang Kaisar Agung. Auranya masih merampas nafas penonton. Yang mulia, banyak ahli di bidang kekal yang berlutut, tunduk pada Kaisar Agung. Jin Ge tidak berusaha menekan orang lain dan hanya berdiri di sana dengan tenang, tidak ada jejak arogansi atau kebutuhan untuk pamer. Namun demikian, Kaisar dengan 4 keinginan ke atas membuat para petani yang lebih lemah gemetar ketakutan secara mendasar. Saudara Li, Jin Ge ingin bertemu denganmu. Kaisar meminta. Volumenya tidak keras tetapi setiap kata bergema dengan karisma yang tiada taranya. Orang-orang merasa sangat nyaman mendengarnya. Kata-katanya adalah keputusan yang tidak perlu didiskusikan lagi selaras dengan Dao. Hal pertama yang dia lakukan setelah menjadi seorang Kaisar mengunjungi Li Qiye. Hal ini membuat orang meningkatkan pandangan mereka, semua perhatian tertuju pada abadi. Apakah dia ingin membalas dendam sekarang? Seorang bertanya-tanya. Meskipun sang putri telah mengeluhkan lamanya keluhannya terhadap Li Qiye, bukan berarti Jin Ge akan mampu menelannya. Dia memiliki 4 keinginan saat ini dan jauh lebih kuat. Apakah ini akan menjadi pertarungan pertama Jin Ge setelah kenaikannya? Beberapa ahli menjadi sangat bersemangat. Semua orang tahu tentang keganasan Verces setelah dia mencabik-cabik Kaisar Langit Wildat. Tapi sekarang, mungkin Jin Ge dengan 4 keinginannya adalah lawan yang lebih layak, sehingga menghasilkan pertarungan yang lebih berwarna.
Mungkin tidak. Dewa tertinggi yang lebih tua dengan hati-hati membedah nada bicara Jin Ge. Dari sikapnya, ini tidak terlihat seperti sebuah tantangan. Sementara itu, Putri Jilin dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak mengetahui niatnya dan mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Si Hunlin juga bukan tandingan Jin Ge. Saat mereka ragu-ragu, pintu kayu itu berderit dan terbuka. Li Qiye keluar dari budidayanya yang dilindungi. Dia melirik keluar sebelum menjawab, "Masuk." Jin Ge menangkupkannya dan berkata, "Kalau begitu, izin." Dengan itu, dia menjadi abadi dan menghilang dari pandangan. Kalau begitu, hal itu tidak akan terjadi. Kata orang-orang, yang paling sengit benar-benar keterlaluan, dia tidak peduli dengan formalitas sama sekali, hanya menyuruhnya masuk. Kata seorang leluhur, faktanya, banyak yang merasakan sentimen ini. Musuh yang melihat seorang kaisar datang secara langsung akan ketakutan, bahkan mungkin sudah berlutut di tanah dan memohon maaf. Bahkan mereka yang berani pun akan bersiap menghadapi pertempuran sengit, sedangkan bagi yang bukan musuh, merupakan suatu kehormatan yang mulia yang bisa dikunjungi oleh seorang kaisar. Kelompok terakhir ini akan mempersiapkan resepsi besar-besaran. Bukan Li Qiye, satu-satunya tanggapannya adalah, masuk dengan acuh tak acuh. Seolah-olah Jin Ge hanyalah tamu biasa, tidak, bahkan bukan tamu. Bagaimanapun, tuan rumah setidaknya akan datang dan menyambut tamu. Sikapnya yang mendominasi membuat semua orang berpikir bahwa Verces tidak peduli dengan kaisar. Setelah Jin Ge memasuki ruangan, anggota kelompok lainnya dapat membaca masalah dan pergi. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan yang jauh melampaui level mereka. Li Qiye masih duduk sambil melirik Jin Ge dengan santai. Dia sama sekali tidak terkejut dengan keempat surat wasiat itu. Jin Ge malah membungkuk ke arah Li Qiye dan berkata, "Hari ini, aku ingin mengakui diriku sendiri, tidak lagi berani memanggilmu saudara Li." Duduk. Li Qiye mengangguk. Jin Ge tidak menyia-nyiakan kata-katanya dan duduk. Dia akhirnya menyadari siapa dia berbicara dan betapa tidak terjangkaunya dia. "Saya yakin Anda berada di sini lebih dari itu hari ini," kata Li Qiye. "Hari ini, selain mengunjungimu secara resmi, Guru Suci, aku juga memikirkan tentang perseteruan kita." Jin Ge tersenyum dan berkata, Jin Ge bisa dengan tenang menghadapi Li Qiye karena tidak ada sejarah besar di antara keduanya. Misalnya, nenek moyangnya sebenarnya terjadi di medan perang sampai mati melawan Li Qiye. Di sisi lain, persoalannya disebabkan oleh meninggalnya keluarga istrinya. "Aku mendengarkan." Li Qiye mendengus dan menyesap teh hijau. "Guru Suci, istriku dan kamu telah melepaskan perseteruanmu, jadi aku juga tidak perlu meremehkannya. Tapi saat kembali ke kota kekalahan, aku terlalu buta untuk melihat Gunung Tai dan punya rencana untuk bertarung denganmu di masa depan. Untuk itulah saya ada di sini." Jin Ge benar, sesuai dengan statusnya saat ini. Wildad benar-benar inferior dalam hal ini. "Jadi, apa pilihanmu?" Li Qiye berkata sambil tersenyum. "Tidak, itu akan menjadi pilihanmu, Guru Suci." Jin Ge menggelengkan kepalanya, "Saya tidak memiliki hak pilihan apapun sebelum Anda. Jika Anda ingin memberi saya pelajaran, saya akan melakukannya saja. Tapi pada akhirnya, sebuah janji tetaplah sebuah janji, saya tidak berjanji sampai pada titik di mana saya tidak akan menghadapinya." Jin Ge tahu bahwa ini adalah eksistensi yang telah membantai kaisar sebelumnya, tetapi ini bukan alasan yang baik baginya untuk mengingkari dan lari. Oleh karena itu, dia datang hari ini untuk memenuhi perjanjian tersebut. Ini adalah cara dia mempertahankan hati daunnya. Jika dia memilih untuk lari, itu akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di ingatannya. Di masa depan, bayangan ini akan tetap ada bahkan jika dia menjadi seorang kaisar dengan 8 keinginan. Li Qiye terkekeh dan menyesap teh hijau lagi sebelum berbicara, banyak sekali hukum dari Dao perlahan-lahan dapat terbentuk, keajaiban dunia dapat dipahami seiring berjalannya waktu. Hanya hati Dao yang membutuhkan proses langkah demi langkah. Banyak hal akan berubah tetapi hati Dao tidak bisa hancur, mampu bertahan sepanjang zaman. Jin Ge mendengarkan dengan cermat. Dia mungkin seorang kaisar sekarang, dia masih seorang junior di hadapan seorang penguasa yang sudah usang. Saat Anda menatap cakrawala untuk mengingat masa lalu dan menatap masa depan, pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang tidak tergoyahkan dan dapat memberi Anda keabadian di dunia ini? Li Qiye melanjutkan,
Jin Ge merenung dalam diam sebelum menjawab pertanyaan, Guru Suci, mungkinkah seseorang benar-benar tidak tergoyahkan? Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan kemauan besi dan hati Dao yang tak tergoyahkan, tidak masuk akal jika berpikir sebaliknya. Itu membutuhkan waktu dan waktu yang lama. Setiap orang mempunyai saat-saat bertanya dan ragu, tetapi pada saat Anda paling putus asa, tanyakan pada diri Anda tentang keinginan paling mendasar Anda. Selama kamu tidak melupakan ini, kamu akan tetap teguh. Li Qiye memandangnya dan menjawab. Jin Ge meluangkan waktu untuk mengukir kata-kata itu ke dalam ingatannya. Bakatmu luar biasa, cukup untuk menjadi kaisar agung. Hati Daomu juga cukup kuat tetapi kamu masih terlalu muda. Di jalan panjang di masa depan, hal yang layak untuk dikejar dengan susah payah bukanlah kehendak surga dan kegagalan, tetapi hati Dao yang gigih. Benar-benar, Jin Ge terkejut. Apa lagi yang bisa terjadi? Apa bedanya dengan memiliki lebih banyak atau lebih sedikit kehendak surga? Li Qiye tersenyum dan menjelaskan, kamu saat ini tahu bertahan apa yang kamu inginkan. Namun jika suatu hari, duniamu akan hancur dan kamu harus membuat pilihan untuk bertahan hidup dan mungkin menyerah pada kegelapan, mengacungkan pedangmu melawan rasmu, keluargamu, dan bahkan istri tercintamu. Jadi sekarang, ketika kamu masih punya akal sehat, tanyakan pada dirimu sendiri, saat kamu mengangkat pedang itu, apakah penting berapa banyak kehendak surga yang kamu miliki? Dan kekuatanmu, sekalipun Anda mempunyai 12 keinginan pada saat itu, Anda sudah tidak lagi menjadi diri sendiri. Apakah itu jalan seorang kaisar agung? Apakah itu tujuan awalmu untuk menjadi salah satunya? Dia dengan lembut menghela nafas dan melanjutkan, pada saat itu, Anda menginginkan hati Dao yang gigih untuk menolak semua godaan dan melawan kegelapan. Majulah di jalanmu sendiri, mungkin penuh dengan keputusasaan dan bahaya, tapi jangan menyerah. Jin Ge merenung sejenak. Sebelum menjadi seorang kaisar, dia ingin melihat panjangnya. Sayangnya, setelah menjadi satu, segala sesuatu di depan matanya telah berubah dan menjadi lebih besar. Karena kamu baru menjadi seorang kaisar dan pikiranmu masih jernih. Tanyakan saja pada dirimu sendiri tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan. Terus ulangi hal ini sebagai tindakan peringatan. Li Qiye berkata, apakah hati Dao atau kekuatan tertinggi yang tidak dapat diubah? Mungkin ada yang lain. Li Qiye sedang membuka pintu baru untuk Jin Ge. Dulu, dia hanya membahas misteri Grand Dao dan momentum dunia dengan orang yang lebih tua dan rekan-rekannya. Tapi hari ini, Li Qiye hanya fokus pada hati Dao-nya. Jin Ge dengan hati-hati menyerap informasi tersebut dan akhirnya berdiri. Dia membungkuk hormat kepada Li Qiye dan berkata, Guru Suci, saya bisa melihat matahari bersembunyi di balik awan sekarang setelah mendengarkan Anda. Saya menghargai Anda melupakan prasangka apapun dan mengajari saya. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya, itu adalah masalah yang berbeda. Saya musuh ketiga ras Anda karena saya manusia. Ini adalah pilihan yang sederhana. Dan aku menyukainya, itu karena Anda layak menjadi seorang jenius. Juga pilihan yang sederhana, visi Anda melampaui kami. Jin Ge berkata dengan nada emosi. Li Qiye terkekeh, kamu adalah seorang kaisar sekarang, biarkan masa lalu berlalu. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu. Jin Ge tahu sudah waktunya dia pergi. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, saya mendengar dari nenek moyang saya bahwa Anda ingin memulai pertempuran besar. Jika Anda membantu tidak keberatan, saya ingin menawarkan sedikit kepada saya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda lemah, tetapi Anda baru saja naik. Lihat saja sekarang. Li Qiye menjawab, ini akan menjadi pengalaman baik bagimu di masa depan sebelum menghadapi kegelapan secara langsung. Hati Dao Anda masih perlu dipol lebih lanjut sebelum mencapai kondisi tak tergoyahkan. Jin Ge menundukkan kepalanya sekali lagi, terima kasih telah melindungiku, Guru Suci. Aku akan pergi sekarang. Li Qiye mengangguk dan tidak repot-repot bangun. Di hadapan penonton yang kebingungan, Jin Ge meninggalkan Eternal dengan ekspresi tenang, tidak ada yang bisa membaca apapun darinya. Hah, kalau begitu jangan berdebat, sepertinya perseteruan antara Verces dan klan Raja Perang sudah berakhir. Orang-orang yang hanya ingin menonton kesenangan itu kecewa. Mereka tahu bahwa semuanya sudah berakhir setelah pertemuan ini. Bagaimana kematian Pangeran Phoenix Surgawi dan Raja Kerajaan? Ini adalah masalah yang tidak penting saat ini, tidak ada yang akan mengungkitnya lagi.
Bahkan jika para menteri Phoenix Surgawi masih ingin membalas dendam, mereka tidak akan berani mengungkitnya karena sikap Jin Ge telah mengatasi masalah ini. Para anggota istana ini tidak akan pernah berani berpikir tentang prestise seorang kaisar. Jin Ge memang luar biasa, jauh lebih unggul dari Kaisar Langit Wildad dalam hal ini. Hindari rintangan sebisa mungkin, Wildad tidak memahami hal ini, sehingga dia terjatuh. Dewa tertinggi mengangguk setuju. Wildland yang terpencil adalah zaman sisa, salah satu zaman terbesar di tempat eksplorasi. Hal yang lebih unik adalah mereka masih memiliki tuan yang masih hidup. Biasanya, sisa-sisa zaman ini semuanya merupakan zona mati, tidak ada satupun jejak makhluk hidup yang dapat ditemukan di sana. Hal ini tidak terjadi di alam pembohong. Namun, para penguasa ini hanya bisa tertidur di zaman mereka yang hancur karena mereka bukan milik zaman sekarang. Jika mereka meninggalkan alam pembohong, kematian dijamin. Saat mereka mengambil satu langkah, tahun-tahun akan mulai mengalir lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tahan terlepas dari kekuatan mengerikan mereka. Hasilnya adalah abu. Di lokasi misterius dan dalam di alam liar terdapat petunjuk tentang asal-usul-usulnya. Bahkan Kaisar 10 Wasiat pun tidak mau datang ke sini. Tempat itu tertutup kabut hitam dan diliputi kekuatan aneh. Orang luar tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya karena penyembunyiannya. Hitam sepertinya menjadi tema utama. Kabutnya tebal dan tidak berubah, seperti darah yang menempel pada sesuatu. Ada arsitektur utuh di tempat ini. Mereka tidak cantik atau megah, dibangun dari black metal yang tidak diketahui dengan cara yang sederhana. Kepraktisan dan ketangguhan menjadi fokusnya. Mereka memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan dan berat. Bahkan langit yang runtuh pun tidak akan mampu menghancurkan mereka. Perlu diingat bahwa di sisa zaman ini, sebagian besar bangunan akan hancur. Kelengkapan bangunan di sini memang sebuah keajaiban. Saat seseorang berjalan melewati gedung-gedung ini, mereka akan mengira bahwa ini adalah tempat pengorbanan dari rata-rata penderita di tempat ini. Mereka akan bergidik tak terkendali sementara yang lebih intim tidak mau melangkah lebih jauh. Ada sebuah altar yang terbuat dari batu hitam di tengah-tengah tempat ini. Ukurannya yang besar dipengaruhi oleh sifat yang kompleks dan indah. Ada terlalu banyak batu kecil di sini namun tidak ada celah yang ditemukan, sehingga menghasilkan tampilan yang sempurna. Itu benar-benar berbeda dari bangunan sederhana di tempat ini adalah sebuah karya seni, dipol selama jutaan tahun. Sekelompok pria mengelilingi altar ini, semuanya berpakaian hitam. Mereka berbisik pelan, mungkin doa atau nyanyian. Peti mati hitam dibaringkan di atas altar dengan kepala mengarah ke utara. Hal ini sengaja dilakukan sesuai dengan momentum dunia. Ini tentu saja adalah Blood Forsaken. Peti mati yang mereka bawa ke sini sekarang sudah dibuka tutupnya. Bahasa mereka unik dan kuno, bukan bagian dari sistem saat ini. Ingatlah bahwa ini dapat dianggap sebagai tempat asal mula alam pembohong. Sekalipun ada yang mengetahuinya, mereka mungkin tidak bisa sampai ke sana. Banyak yang mati saat mencoba mencapai tempat ini tetapi tidak dengan Blood Forsaken. Ras mereka memiliki hubungan yang mendalam dengan tempat ini. Ini adalah negeri yang ganas di mata orang luar, tetapi bagi mereka, ini adalah jalan pulang. Tentu saja, apakah tempat ini menerima mereka atau tidak, itu cerita lain. Puluhan anggota terus melantunkan nyanyian dan doa untuk peti mati hitam itu. Berdengung, suara yang tak terdengar saat untaian darah keluar dari peti mati. Akan lebih akurat untuk menyebut tentakel merah yang menempel di samping dan perlahan keluar dari peti mati menuju altar. Mereka bergoyang dan menggeliat seperti darah mengalir ke bawah. Benda-benda kecil ini menutupi seluruh peti mati dengan pemandangan yang mengerikan. Beberapa orang akan merasakan keinginan untuk muntah setelah melihat ini. Saat jumlah tentakel bertambah, nyanyian dari para anggota menjadi lebih keras. Saat ini, bahkan tubuh mereka gemetar seolah-olah terjadi penyimpangan ki. Sepertinya kamu masih belum kehilangan harapan. Aku harus menghancurkan seluruh rasmu untuk membuatmu menyerah. Tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi upacara mereka. Tentakel merah itu tampak ketakutan dan semuanya ditarik kembali ke peti mati. Para anggota langsung berbalik dan menatap dengan marah ke arah Li Qiye, jika mereka memiliki mata, itu saja. Meskipun demikian, kemarahan mereka sangat ekspresif dan jelas.
Li Qiye dengan tenang berjalan mendekat dan menatap ke arah kerumunan yang marah itu sebelum duduk di altar untuk melihat benda di dalam peti mati itu. Meskipun datangnya kehidupan baru tidak selalu mewakili kejahatan, tapi mengingat kepribadianku, seharusnya aku menghancurkan kalian semua sekarang. Yang ditinggalkan darah masih berada di sana. Mereka penuh keraguan, tidak memahami identitas dan kekuasaannya. Namun, meremehkan keunikan mereka membuat mereka takut akan aura yang terpancar dari dirinya seolah-olah dia adalah musuh utama mereka. Rekan Daois, kami hanya berdoa tanpa niat jahat. Seorang anggota keluar dan berbicara dengan suara kuno. Tentu saja adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok tersebut. Tidak ada niat jahat. Li Qiye tersenyum dan berkata, menurutku, saat kelompokmu muncul di tempat ini, tidak ada keraguan tentang hal itu. Sisi lain merenung sejenak sebelum menjawab, rekan Daois, cahaya mekar dari tubuhmu tapi itu tidak berarti kami juga menginginkan kegelapan. Kita adalah ras dengan kehidupan, bukan kegelapan yang jahat. Lampu, Li Qiye menjawab, saya tidak tahu apakah saya memiliki cahaya atau tidak, tapi saya tahu bahwa saya adalah penjagal keberadaan kegelapan. Dan sulit apakah sesuatu tertentu dihasilkan jahat atau tidak, jadi katakan padaku, apakah kalian semua ingin dengan berteriak pedang jagalku? Kelompok itu terkejut. Meskipun mereka memiliki banyak master di sini, mereka tidak berani mengambil tindakan sembarangan karena aura uniknya. Cahaya yang mereka maksud sebenarnya adalah hati daunnya. Itu diciptakan untuk kebalikan dari mereka, musuh asal mereka. Kami bukan makhluk jahat. Pemimpin kelompok tersebut berkata, kami juga tidak melakukan perbuatan jahat, hanya ingin hidup, tidak berbeda dengan 3 atau 100 ras. Benarkah? Li Qiye mengemukakan, ras yang melanggengkan banyak sekali keberadaan di masa lalu. Tentu saja, konflik rasial dan penyelesaiannya terus terjadi. Membunuh 1000 atau 1 juta. Itu tidak cukup untuk suasana terang atau gelap pada seseorang. Namun, setelah melewati titik tertentu, sangat jelas terlihat siapa yang akan berpihak pada kegelapan nanti. Pemimpinnya berpendapat, kami hanya ingin terus hidup, itu saja, bukan untuk menguasai dunia atau menggantikan ras lain. Hanya ingin terus hidup. Li Qiye terkekeh, saya tidak punya niat untuk memverifikasi klaim Anda. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sebelum kegelapan hilang sepenuhnya, saya harus mempertimbangkan apakah akan membantai kalian semua terlebih dahulu. Mengapa makhluk lain di dunia berani mendekati saya, tetapi kelompok Anda tidak? Dia melanjutkan dengan santai, itu semua karena asal-usulmu. Saya memiliki hati Dao yang tak tergoyahkan dan abadi bahkan dalam menghadapi kehancuran total. Aku datang dan hidup bersama dunia, sebagai pengamat abadi. Tapi kalian semua, kalian datang dari kegelapan, tidak perlu bagi saya untuk memperluas hal ini. Ini adalah dua jalan yang berlawanan, itulah alasan hati Dao saya adalah musuh bebuyutan Anda. Karena itu, aku tidak keberatan kalian semua ingin bertahan hidup, tapi potensi kebohongan dengan kegelapan membuat ingin membunuh. Alasan mengapa saya tidak melakukannya karena bukan belas kasihan, tetapi karena saya percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi di dunia ini. Dia menatap tajam ke arah mereka dan menyelesaikannya. Segala sesuatunya mungkin terjadi. Pemimpinnya berkata, kami di sini bukan untuk menjadikan diri kami lebih kuat atau berdoa untuk kekuatan baru. Kami berdoa agar pencipta sejati mengarahkan kami cahaya, untuk melepaskan kami dari menuju ciptaan yang tidak lengkap. Kami sama seperti Anda dan yang lainnya di 13 balapan. Kita memiliki daging dan darah, hidup dan jiwa. Kami ingin hidup seperti ras biasa daripada hidup dengan cara yang tertidur dalam bayang-bayang sebagai kekejian yang memuakkan. Kami ingin berjalan di dunia ini lagi tanpa menghadapi prasangka. Dia menjadi lebih emosional, oleh karena itu, kami berdoa untuk kesempatan baru dalam kehidupan normal, agar Sang Pencipta menyempurnakan ras kami. Li Qiye dengan menjawab datar, saya tidak peduli apakah Anda mengatakan yang sebenarnya atau tidak, namun juga, saya hanya bisa memberitahu Anda kabar buruknya. Apa yang Anda inginkan hanyalah lamunan belaka. Jika pencipta sejati Anda dapat menyempurnakan ras Anda, dia tidak perlu menunggu hingga hari ini. Yang ditinggalkan darah bukanlah bagian dari 13 benua. Mereka diciptakan bukan dilahirkan secara alami dari langit dan bumi. Selama ini, darah liar tidak bisa meninggalkan alam pembohong tapi mereka selalu punya ambisi ini.
Di zaman ini, seorang pria luar biasa mempunyai ide aneh dan membuat rencana bersama dengan penguasa alam pembohong. Tujuan mereka adalah menciptakan darah liar yang bisa keluar. Persis seperti itu, ras aneh pun lahir, Blood Forsaken. Menciptakan kehidupan tidak hanya langit dan bumi yang memiliki hak istimewa ini. Kekuatan dan sumber daya seseorang tidak ada artinya. Tapi tuan dan orang gila ini cukup menantang surga. Mereka justru berhasil menciptakan kehidupan baru. Sayangnya, tindakan tersebut tidak lengkap karena sifat tindakannya yang terlarang. Mereka kesulitan dalam memproduksi, kelahiran yang baru memerlukan kematian yang lama, suatu jenis reproduksi yang berkelanjutan. Terlebih lagi, kedua makhluk ini harus membayar mahal. Meskipun mereka bersembunyi di daerah terpencil di alam liar, mereka tetap menderita eksekusi surgawi. Sejak saat itu, mereka tidak pernah terlihat lagi. Sedangkan Blood Forsaken, sesuai dengan namanya, mereka disukai sebagai tiruan murahan. Kurangnya reproduksi mereka adalah kelemahan terbesar mereka, yang tidak mungkin diperbaiki. Para anggota bergidik setelah mendengar Li Qiye. Mereka kesulitan menerima kenyataan ini. Hidup normal seperti ras lain telah menjadi tujuan mereka selama ini. Tapi satu-satunya orang yang bisa memperbaiki ras mereka adalah Tuan Pencipta mereka. Mengenai orang gila ambisi itu, mereka tidak tahu siapa dia. Jadi, setelah persiapan yang panjang, kali ini perlombaan mereka datang dengan persiapan, berharap pencipta mereka menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Para anggota tidak bisa berkata apa-apa, pukulan seperti itu terlalu berat untuk mereka terima. Mustahil, seorang ahli berteriak. Suaranya kurang meyakinkan karena dia sudah mengetahui penjelasannya sejak lama. Saat ini, Li Qiye juga telah kehilangan secercah harapan mereka. Li Qiye terkekeh dan berkata, jika mereka memiliki kemampuan ini, apakah dia akan bersembunyi di bawah tanah selama beberapa generasi di tempat ini? Apakah menurut Anda mereka tidak ingin pergi? Hanya saja tidak ada yang bisa mereka lakukan melawan surga yang jahat. Bahkan jika mereka tidak mempercayai Li Qiye, mereka masih bisa berspekulasi dan setuju dengan logikanya. Li Qiye menatap mereka dan berkata, terlepas dari niat Anda, jika ras Anda benar-benar ingin hidup normal di 13 benua, saya dapat mengarahkan Anda ke jalan yang benar. Kelompok itu langsung saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Li Qiye tidak mempedulikan izin mereka dan melanjutkan, masalah utama rasmu adalah karena tidak mengizinkan izin dari dunia dan surga yang jahat, tidak ada yang bisa memperbaiki kekurangan Anda karena itu adalah hukuman. Tapi ada cara sederhana, lupakan asal-usulmu, lemahkan kasarmu, dekatlah dengan dunia dan momentumnya, selama hatimu cerah, kamu akan melihat cahaya di mana-mana. Li Qiye menjelaskan kedalaman baru kepada kelompok tersebut. Dia tidak mengusulkan sekarang, tetapi ini telah menjadi bidang penelitian yang dilakukan oleh banyak orang di masa lalu. Li Qiye hanya menganalisisnya dan menemukan cara baru. Itu juga bukan karena belas kasihan. Dia berpikir bahwa ini adalah jalan yang pantas untuk dicoba dan diteliti lebih lanjut. Yang ditinggalkan darah adalah tiruan yang tidak lengkap. Jika mereka ingin berubah menjadi lebih baik, ide Li Qiye layak untuk dicoba. Dia berbeda dari penguasa alam pembohong. Tuan ini ingin balapan ini menjadi ujian, berharap balapan ini dapat membantu meninggalkan alam pembohong. Bagaimana ambisi itu kawan? Dia punya motifnya sendiri. Sedangkan Li Qiye, dia hanya ingin melihat transformasi suatu ras, untuk melihat apakah jalan ini mungkin terjadi. Jika Blood Forsaken bisa menjadi serupa dengan ras lain, itu berarti ada kemungkinan jalan di luar batasan duniawi. Li Qiye sendiri tidak ingin berpartisipasi, hanya menceritakan jalannya. Merekalah yang harus menjalaninya sendiri. Para anggota di sini masih ragu dan saling melirik sebelum berbalik ke arah Li Qiye. Mereka sama sekali tidak yakin dengan idenya karena hampir mustahil. Mengapa kamu memberitahu kami hal ini? Pemimpin itu berbicara dengan keraguan. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, siapa lagi yang akan saya beritahu jika bukan kelompok Anda? Apakah ada ras tiruan kedua di dunia ini? Sekalipun idenya luar biasa, ia hanya akan menjadi teori yang tidak berharga tanpa pengujian yang sebenarnya. Para anggota tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menggunakannya sebagai eksperimen. Ledakan. Dia menutup peti mati hitam itu dan melemparkannya ke arah kelompok itu. Ini membuat mereka takut karena mereka segera menangkapnya karena itu terlalu penting bagi mereka. Pergilah,
Apapun niatmu, aku akan memberikan kesempatan tanpa membunuh semua orang di sini. Tinggalkan tempat ini sebelum aku berubah pikiran. Li Qiye menyatakan. Para anggota akhirnya membawa peti mati tersebut dan meninggalkan tempat ini. Meskipun mereka luar biasa kuat, auranya sangat mengerikan bagi mereka. Mereka tidak ingin menentangnya dan malah mencoba idenya. Setelah meninggalkan mereka, Li Qiye melihat ke arah altar dan tersenyum dingin dengan kilatan terang di matanya. Cukup tidur, waktunya mencari udara segar. Daerah ini menjadi sunyi setelah kepergian Blood Forsaken, sebuah pemandangan yang hening mematikan. Dengan mata yang muncul di altar, dia menampilkan senyuman tipis. Jika saya membiarkan Anda bertahan selama bertahun-tahun, bagaimana makhluk yang meratapi selama beberapa generasi tanpa memasuki siklus baru dapat berhenti? Oleh karena itu, mata Li Qiye bersinar dengan semburan mematikan yang mengerikan. Dia melihat sekeliling dan berkata, sudah waktunya bagi saya, si tukang daging, untuk menyerahkan kematianmu. Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun, salahkan ketidaktahuanmu sendiri. Seringai muncul saat dia melanjutkan, tidak lagi keluar setelah eksekusi surgawi bahkan jika dunia terpecah belah. Namun, aku berani bertaruh bahwa aku bisa menyeretmu keluar dari sarangmu. Ikan tersebut hanya menolak menggigit karena umpannya tidak cukup lemak. Li Qiye dan Sein akan bekerja sama untuk membunuh penguasa kegelapan, penguasa terkuat yang tidur di bawah altar ini. Sarang ini dibentengi, menyerangnya adalah hal yang mustahil. Itu adalah kunci untuk melindungi tuan ini sehingga tidak akan terbuka tanpa hukum utamanya. Jadi, satu-satunya cara memancingnya keluar. Makhluk ini telah tertidur sejak lama, sejak dia menciptakan darah yang ditinggalkan dan menjalani eksekusi. Bahkan jika dunia luar hancur, dia tidak akan meninggalkan sarangnya tanpa sesuatu yang cukup untuk menggodanya. Sangat sedikit hal yang bisa melakukan hal itu, tapi Li Qiye punya ide. Li Qiye tidak sembarangan karena dia memahami kekuatan dari keberadaan ini. Dia sedang mempersiapkan rencana besar dengan sumber daya yang sangat besar, batu giok halus, batu kekacauan, logam abadi dan dewa. Ini adalah tugas yang melelahkan, pengetahuan dan keterampilan seumur hidup semuanya digunakan dalam operasi ini. Pada saat yang sama, untuk menghindari kesalahan, dia menggunakan 30 kristal dari tambang unggas. Ini benar-benar terjadi habis-habisan. Ingat, dia hanya meminta 100 batu kristal di 9 dunia. Tetapi dia tidak keberatan menghabiskan 30 untuk menyergap tuan kegelapan ini. Dulu pada era Ming kuno, dia juga telah menyusun formasi pembunuh yang hanya membutuhkan beberapa batu. Sekarang, dia menggunakan 30 batu. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pertarungan yang akan terjadi. Sayangnya, ini setara jika dia bisa membunuh tuan ini karena dia akan bisa mendapatkan semua harta dan sumber daya orang itu, yang mungkin juga merupakan artefak paragon. Yang paling penting adalah pentingnya membunuh penguasaan kegelapan. Ini adalah peringatan bagi mereka yang bersembunyi di kegelapan bahwa masih ada orang di dunia ini yang bisa membunuh mereka. Pada saat yang sama, hal ini akan menyalakan secercah harapan dalam diri setiap orang, bahwa kegelapan di masa depan masih bisa diratakan. Ketiga, hal ini akan menunjukkan kepada mereka yang bimbang dan ragu-ragu mengenai pihak yang tepat untuk dipilih. Li Qiye menggunakan banyak metode yang menantang surga untuk menyempurnakan setiap detail dalam rencana. Hanya satu langkah yang salah dan mereka akan menyukai semuanya melawan makhluk setingkat ini. Sementara itu, Pure masih tenggelam dalam kegembiraan kenaikan Jin Ge. Ada yang senang, ada juga yang sedih. Tentu saja, yang paling menggembirakan adalah ras surga. Bagaimanapun, mereka sudah memiliki 2 kaisar agung di generasi ini. Ini merupakan inisiatif dan keuntungan yang mengesankan. Anehnya, Jin Ge tidak membuat pernyataan resmi kepada dunia setelahnya atau melakukan seremonial patroli. Dia memilih untuk tidak menonjolkan diri. Ingat, menjadi kaisar agung adalah sebuah prestasi megah yang menghormati leluhur seseorang. Terlebih lagi, memikul 4 surat wasiat adalah tindakan yang luar biasa dan mengesankan. Bahkan klannya tidak mengirimkan pesan atau keputusan apapun sama sekali. Bersama Jin Ge, Raja Perang memiliki total 6 kaisar. Ini sangat jarang terjadi di 13 benua, cukup bagi mereka untuk berkuasa. Kurangnya perayaan mereka membingungkan semua orang. Orang-orang mulai merasakan ada sesuatu yang salah dan mulai berdiskusi dan berspekulasi secara rahasia.
Untuk sementara, banyak kaisar yang diam-diam berkumpul di tempat eksplorasi. Hal yang paling sulit dipercaya adalah skala pertemuan ini, lebih dari 10 kaisar telah berkumpul. Bahkan kaisar agung dari ras surga pun terlibat. Siapa di dunia ini yang bisa memanggil begitu banyak kaisar dari berbagai ras? Di luar ekspedisi pamungkas, tidak terlalu banyak peristiwa yang dapat menciptakan persahabatan antar ras. Ketegangan rasial masih tinggi setelah Kaisar Hun. Kaisar dari ras ini kadang-kadang masih bekerja sama dalam skala kecil. Namun jumlah ini sangatlah tinggi. Kaisar dan dewa tertinggi yang mengetahui pertemuan ini tetapi tidak memenuhi syarat untuk bergabung menjadi takut. Mereka tentu tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Pergantian kepemimpinan, mungkin. Ini bukan ekspedisi pamungkas, kata dewa tertinggi tua dengan gugup. Seorang kaisar dengan 12 wasiat mengambil alih. Siapa lagi yang bisa mengumpulkan begitu banyak kaisar? Kaisar agung yang relatif baru menjadi terkejut. Dunia tidak tahu tentang pertemuan para kaisar di tempat eksplorasi. Bahkan teman-temannya hanya bisa meleleh secara diam-diam di antara mereka sendiri. Semua orang terganggu oleh kenaikan Jin Ge sementara kelompok kaisar ini menunggu pada saat yang tepat. Suara membaik. Suara anak panah yang terbang tiba-tiba muncul di tempat eksplorasi. Itu sangat sepi. Pada awalnya, tidak terlalu banyak orang yang memperhatikannya. Suara membaik. Kali kedua juga tidak menarik perhatian. Setelah kelima kalinya, suara itu menjadi lebih bergema dan semua orang sekarang dapat mendengarnya bergema. Itu tidak datang dari telinga tapi dari hati. Mereka, seolah-olah suara ini ditembakkan langsung ke sana. Sekalipun mereka menutup telinga, mereka tetap mendengarkan. Tidak baik. Seorang leluhur yang berpengalaman terkejut mendengar peluit yang diulang-ulang ini, kita harus pergi sekarang. Dia segera pergi bersama juniornya. Leluhur, apa yang terjadi? Seorang junior bingung melihat leluhur terkuatnya pergi dengan panik. Jangan tanya, orang ini bisa membunuhmu tanpa tanda apapun. Nenek moyang segera membungkam juniornya dan terus mundur. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara panah yang sama terdengar di hati Dao setiap orang. Seiring berjalannya waktu, para pendengar yang tidak sadar menjadi jengkel. Siapa kamu, bajingan, bersembunyi di kegelapan dan mengganggu semua orang? Keluar dan lawan aku jika kamu berani. Nenek moyang lain yang tidak mengetahui gangguan itu merasa kesal dan berteriak ke langit. Engah, pakar yang berteriak ke langit mengeluarkan anak panah dari dahinya, meninggalkan lubang kecil berdarah. Matanya terbuka lebar, sama sekali tidak memahami kematian. Tubuhnya akhirnya jatuh ke tanah. Orang-orang tersentak setelah melihat jatuhnya Dao Surgawi dengan lebih dari 100 juta unit energi kekacauan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan, tidak mengetahui pembunuhnya. Ini adalah kematian seekor serangga atau sesuatu yang lebih rendah lagi. Ini adalah para penonton yang tidak sadar melihat sekeliling setelah melihat korban jiwa. Ini adalah peluit dari surga. Sayangnya, orang awam di dunia tidak dapat memahami dan menghargainya. Suara dari perasaan yang mampu menembus segala sesuatu yang muncul, mengalir lembut seperti udara ke seluruh dunia. Itu membawa prestise yang tidak perlu didiskusikan lagi dan membuat yang lemah bertekuk lutut. Berdengung. Saat ini, bayangan anak panah melayang di angkasa. Itu memancarkan cahaya redup dan tampak seperti mengupas ruang. Itu adalah penguasa ruang angkasa dan semua hukum. Cahaya ini menusuk hati semua ahli di sini seolah-olah itu adalah hal paling tajam di dunia. Di mana Li Qiye? Bahkan sebelum orang itu muncul, suaranya sudah bergema di benak semua orang, tidak ada cara untuk menghindari gangguan ini bahkan jika seseorang harus menyembunyikan dan menutup telinga mereka sepenuhnya. Akhirnya, sesosok muncul di sebelah anak panah. Orang ini telah melintasi banyak sekali alam untuk mencapai tempat ini, setiap langkah telah membawa pada jarak yang tidak dapat digambarkan dengan panjangnya. Setiap langkah adalah satu dunia. Hanya Kaisar Agung yang memiliki kecepatan seperti itu. Kaisar Iblis Panah Penjaga, seorang leluhur yang terkejut berteriak setelah melihat sosok Kaisar datang dari alam yang jauh. Seseorang bereaksi dengan berteriak, penjaga ada di sini, Kaisar Iblis Panah Penjaga juga. Kelompok pemerintahan, jarang sekali, bahkan dewa tertinggi menjadi khawatir setelah melihat anak panah itu. Sentri Arrow memiliki 5 kehendak surga. Senjatanya yang terkenal adalah panah ini. Rumor mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya senjata yang dia gunakan sepanjang hidupnya.
Meskipun dia bukan seorang pembunuh dan jarang membunuh orang lain, dia bisa membunuh orang tanpa meninggalkan jejak satupun dari jarak yang sangat jauh. Dia akan menjadi kandidat yang bagus untuk menjadi seorang pembunuh yang menakutkan. Karena latar belakang yang lemah, ia memulai Sentinel untuk memperkuat dirinya dengan 4 kaisar tingkat rendah lainnya, tidak termasuk Wildad yang mati. Dia adalah yang terkuat dengan 5 wasiat sementara 3 lainnya hanya memiliki 3 wasiat masing-masing. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk menyatukan demi kekuatan dalam jumlah. Lagi pula, satu tangan saja tidak bisa menjulurkan tangan. Yang terlemah di antara mereka adalah Wildad, tapi dia juga memiliki latar belakang terbaik. Sayangnya, tidak ada kelompok lain yang menginginkan orang seperti dia bergabung. Alasan utama mengapa Sentinel bermusuhan, di luar bakatnya, adalah karena latar belakangnya. Mereka bersumpah solidaritas, tidak pernah meninggalkan saudaranya di saat-saat sulit. Jadi, mereka ada di sini untuk membalas dendam Wild. Apakah Verces mampu menangani ini? Seseorang berkata dengan ketakutan, itu adalah 4 kaisar, bisakah dia melawan 4 kaisar sendirian? Meskipun orang-orang tahu bahwa dia menantang surga setelah membunuh Wildad, kemungkinannya masih besar. Melawan 1 kaisar sudah cukup menakjubkan, tetapi untuk melawan 4 kaisar, setidaknya seseorang harus menjadi kaisar tingkat atas. Li Qiye keluar dan bertarung. Meskipun Sentri Arrow masih belum datang secara langsung, bayangannya saja sudah memancarkan aura yang mengerikan. Saat fisiknya semakin dekat, dunia menjadi terbalik. Begitu banyak ahli yang terpaksa turun ke lapangan. Li Qiye dan keluar bertarung sekarang. Kaisar menstabilkan dan menutup daerah tersebut. Saat Li Qiye muncul, panahnya akan langsung menyerang. Kerumunan yang ketakutan merasa bahwa mereka terjebak dalam sangkar oleh avatar Dao Kaisar ini setelah dia melakukan kontrol spasial. Tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Kaisar melanjutkan pencariannya untuk Li Qiye sambil mengejek. Ledakan. Sebuah tangan terulur dari bagian terdalam dari alam pembohong, menghancurkan semua yang dilewatinya. Dunia gemetar ketakutan, para kaisar dan penguasa abadi penuh ketakutan. Segudang hukum dan dao menjerit dan runtuh di depan telapak tangan ini, tidak ada cara untuk menahannya. Merusak, anak panah di depan kaisar menjulang tinggi ke langit. Anak panah kecil ini melayang di udara seperti tombak abadi dengan naga sejati terbang bersamanya. Mereka mengangkat cakarnya dan mengoyak langit. Sebuah lubang mengerikan tertinggal di langit karena panah ini. Energi kekacauan mengalir seperti banjir yang menghancurkan daratan. Kekuatan panah ini membuat ngeri penonton. Orang-orang yang jauh masih merasakan sakit yang sama di hatinya. Bahkan ada muntahan darah. Bang! Namun serangan tajam ini masih belum cukup. Anak panah itu langsung tertekuk oleh telapak tangan yang menindas. Mengaktifkan. Avatar Dao Kaisar menggunakan seni pemerintahan. Masing-masing melonjak ke langit dan digabungkan dengan anak panah. Ia menjadi gemilang sebelum terbang langsung telapak tangan lagi. Bang! Telapak tangannya tetap tak terkendali, menyebabkan anak panah itu membengkok hingga batasnya sebelum roboh sama sekali. Ia mempertahankan jalannya bagi Kaisar. Gemuruh. Avatar itu secara pribadi menyerang dengan hukum yang menakjubkan tetapi pada akhirnya, ia tetap dihancurkan oleh telapak tangan. Serangan ini mengejutkan semua orang. Avatar Dao dari Kaisar 5 memerlukan cukup kuat meskipun hanya bisa memanfaatkan 20% kekuatan. Tapi pohon palem dari kedalaman alam liar ini masih bisa menghancurkannya dengan mudah. Berteriak padaku dengan avatar Dao ini. Datanglah dengan tubuh aslimu. Suara santai datang dari alam pembohong. Di saat yang sama, cahaya abadi yang tak berujung mengalir ke arah itu. Seluruh tempat itu sepertinya berubah menjadi surga. Hukum yang tak terhitung banyaknya muncul dan menggoda penonton. Ini sepertinya adalah portal menuju dunia abadi, mengirimkan semua orang untuk datang. Li Qiye berdiri di dalam cahaya abadi yang tak terbatas sambil memancarkan nyala api yang luar biasa. Li Qiye yang luar biasa melampaui saat ini seperti makhluk abadi. Dia sendiri tampak seperti dao yang mengalir. Saat dia berdiri di sana tanpa bergerak, orang akan mengira dia sedang bergerak melintasi sungai waktu. Masa lalu, sekarang, masa depan, semua ini tidak berlaku lagi baginya. Segala sesuatu yang lain berubah menjadi debu dan tidak penting lagi. 3000 dunia akan lahir dan hancur hanya dengan satu pemikirannya. Jika dia mengambil satu langkah maju, era baru akan terbentuk.
Jika dia berhenti, itu adalah kehancuran suatu zaman. Dia menguasai segalanya, pasir waktu mengalir sesuai dengan keinginannya. Ini adalah keberadaan yang kekal. Kaisar perlahan-lahan akan menghilang saat berdiri di hadapannya. Ada gambaran yang tidak bisa diseberangi di antara mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini kenaikan? Semua orang ternganga setelah melihat Li Qiye dalam kondisi abadi ini. Mereka tidak tahu apakah ini ilusi atau bukan. Semua orang tahu bahwa makhluk abadi tidak ada di dunia ini, tetapi setelah melihatnya sekarang, mereka menemukan kemungkinan sebaliknya. Bahkan para dewa tertinggi pun tidak bisa tetap tenang karena satu telapak tangan Li Qiye saja sudah cukup untuk menghancurkan avatar Dao seorang kaisar dengan 5 wasiat. Berapa banyak daya yang diperlukan untuk melakukannya dengan mudah? Kekuatan apa ini? Para dewa tertinggi memperhatikan bahwa Li Qiye tidak memiliki aura kehendak surga atau energi kekacauan puncak pada dirinya. Beberapa orang tidak bisa menahan diri agar tidak tergeletak di hadapannya. Itu adalah kengerian. Dia melawan bangkitnya semua akal sehat. Bisakah makhluk seperti itu ada di dunia ini? Mungkin hanya 12 kaisar yang bisa menantangnya. Dewa tua tahu lebih banyak dibandingkan dewa lain di sini dan berbicara dengan ketakutan. Ledakan. Saat semua orang ketakutan, ruang angkasa tiba-tiba runtuh. Seluruh langit di alam liar sepertinya telah hancur berkeping-keping. Seseorang datang dari alam yang jauh dan langit di sini hanyalah portal setipis kertas baginya. Hanya satu hentakan saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Dalam sekejap mata, 4 sosok agung muncul di hadapan semua orang. Mereka datang terlalu cepat sehingga banyak orang tidak mengerti bagaimana mereka sampai di sini. Ledakan. Aura mereka menyerang dunia. Bahkan sebelum keinginan itu sendiri muncul, kekuatan ini datang seperti badai. Semua makhluk tampil di hadapannya. Mereka datang dengan tubuh aslinya kali ini, dengan nyala api dan cahaya yang menyilaukan seperti terbitnya 1000 matahari. Bahkan cakrawala pun tidak bisa tetap terbuka. Mereka berempat mengenakan baju besi seperti jenderal yang bisa menaklukkan surga dan menyapu semua kejahatan di dunia ini. Tidak ada yang bisa menolak kekuatan dan kemauan mereka. Yang mulia, tak terhitung banyaknya yang bersujud di tanah dengan hormat. Sentinel, para dewa tertinggi perlahan mundur, tidak berani bergaul. 4 anggota Sentinel yang tersisa berada di sini di luar mendiang Wildad. Dunia menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, mengetahui bahwa Sentinel ada di sini untuk membalas dendam. Sebagai kaisar, sumpah mereka bukan sekadar retorika. Mereka harus tetap setia pada keputusan ini dan membalas dendam atas kematian saudara mereka. Inilah salah satu penyebab kesombongan Wildad yang merajalela. Lagi pula, membunuh Wildad itu mudah, tetapi memprovokasi Sentinel sangatlah bermasalah. Kamu adalah Li Qiye. Pria parubaya dengan aura terkuat dari keempatnya menonjol. Dia memiliki semacam mata emas, menyerupai siklus yang digambarkan. Sekilas saja bisa memulai siklus dan menghancurkan sebuah era. Orang-orang menjadi ketakutan hanya dengan ditatap olehnya, apalagi pertarungan sebenarnya. Ini adalah Kaisar Iblis Panah Penjaga, pencipta dan anggota Sentinel terkuat. Karena dia iblis, matanya mempunyai karisma yang aneh. Rumor mengatakan bahwa asal-usulnya cukup untuk dimakan, seorang anak seruling yang menjaga ternak. Kemudian, dia menemukan kitab suci kuno dan memulai jalurnya. Tentu tidak mudah bagi orang-orang sepertinya untuk meraih prestasi sebesar itu. Itu benar, Li Qiye sekarang bermeditasi dalam cahaya seperti makhluk abadi. Setiap kata-katanya langsung berubah menjadi mantra. Dengan tajamnya, Sentri Arrow bertanya, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Dia masih tidak bisa melihat Li Qiye meskipun dia adalah seorang kaisar. Orang ini tidak memiliki kehendak surga tetapi bahkan lebih menakutkan daripada kaisar tingkat rendah seperti mereka. Dia adalah orang yang berpengalaman dan tidak sombong seperti Wildad. Apakah itu penting? Jika kamu ingin bertarung, datang dan bertarunglah. Li Qiye berkata datar. Tanggapannya yang lugas mengejutkan keempat kaisar. Mereka ada di sini secara langsung namun dia masih menunjukkan rasa jelek seperti itu. Rekan Daois, kami, Sentinel, bersumpah darah bersama. Kamu telah membunuh saudara kami jadi kami tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Sentri Arrow berbicara sambil sedikit mengangkat alisnya. Benarkah? Li Qiye masih tetap santai, kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan?
Li Qiye tidak bermaksud menyelesaikan masalah ini dengan cara yang damai sehingga mengejutkan para kaisar. Mereka saling melirik dan Sentri Arro masih angkat bicara, "Rekan Daois, permintaan kami sangat sederhana. Selama Anda bersujud di depan makam saudara kita dan melakukan upacara hormat, saya yakin kita bisa melepaskan perseteruan ini." Kini pemandangan penonton yang terkejut. Pada awalnya, semua orang mengira Sentinel ada di sini untuk bertarung, tetapi sekarang, Kaisar berubah pikiran. Tindakan ini bisa diartikan sebagai menyerah. Tentu saja, ini karena Sentri Arro tidak menyia-nyiakan waktu untuk hidup. Dia tidak bisa melihat latar belakang Li Qiye tapi dia yakin pria itu sangat kuat. Hanya Wildad yang akan melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Kelompok tersebut mengetahui kepribadian Wildad sehingga mereka tidak terkejut akhirnya dia dibunuh oleh seseorang. Namun karena sumpah, mereka tidak punya pilihan selain melakukan hal tersebut. Bahkan jika mereka tidak bisa membayarnya dengan darah, setidaknya yang bisa mereka lakukan adalah menenangkan jiwa Wildad. Dalam waktu singkat, semua mata tertuju pada Li Qiye karena ini adalah jalan keluar yang mudah. Setiap orang yang rasional pasti akan menyetujui permintaan ini. Li Qiye tersenyum dan menjawab, "Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Hanya ada dua jalan bagi mereka yang melawan saya. Pertama, selipkan ekormu di antara kedua kakimu meskipun aku akan menamparmu. Nanti, menjauhlah sejauh mungkin dariku dan hiduplah seperti seorang yang berenang, tidak peduli seberapa kuat dan bergengsinya dirimu. Bergelunglah jika Anda seekor naga dan gemetar ketakutan jika Anda seekor harimau. Atau, jika Anda tidak bisa melakukan sebanyak ini, datanglah. Gunakan tinju dan kekuatanmu untuk melawanku dengan kekuatan. Namun, ini adalah jalan menuju kematian." Bersambung.